nama saya Supriyani Zai dari mahasiswi STT HAMI. Saya semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mengulas kembali dari materi pengantar PB2 yang diampu oleh Bapak Jali MTH. Nah, pertama adalah bagian dari sejarah. Memang pada dasarnya mereka menolak inspirasi kitab suci bahwa bukan karya dari Allah melainkan dari karya buku yang ditulis oleh manusia. Nah, oleh sebab itu memang banyak keragaman dari opini. Nah, dari situ juga ada sebagian orang yang bertentangan antara penulis yang satu dengan penulis PB yang lain, baik dari segi sejarah, latar belakang, satu sineta atau kehidupan Kristen yang membuai oleh para penulisnya. Tetapi PB harus dilihat dari suatu sejarah dari abad pertama. Nah, sekarang masuk ke metodologi. Di sini ada beberapa teologi sistematik yang dibuatlah menjadi nubuat. Di antaranya pewahyuan, pendekatan, teologi PB dan keragaman, serta juga di sini ada teologi PB yang mengaplikasikan bagaimana metode analitik atau tapi tidak mengesampingkan metode tematik, karena metode itu dengan baik merefleksikan keragaman dari PB. Nah, sekarang surat Paulus di Jemaat Roma. Kalau kita lihat surat Paulus di Jemaat Roma ini adalah salah satu surat yang terdapat di Alkitab PB yang memang diyakini sebagai tulisan asli dari Paulus sendiri. Nah, di sini ayat-ayat terkenal dari surat Roma adalah Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Ada juga Roma 8 ayat 28 dan Roma 6 ayat 23. Sekarang penulis kitab. Nah, penulis kitab memang sudah jelas di sini adalah Paulus sendiri, dan Paulus juga sebenarnya berencana untuk pergi ke Akhaya dan Makedonia. Nah, sekarang tujuan kitab dari Roma ini adalah pada awalnya jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri. Nah, itulah tujuan Paulus untuk mengirimkan surat dan kepada jemaat Roma, menasihati mereka, dan bahkan juga untuk menulis surat ini menjelaskan bagaimana pengertian yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen. Sekarang bagaimana anak dari penulis kitab Roma dapat diringkas dari berkenalan dengan jemaat yang memang tidak didirikan oleh Paulus. Kita bisa lihat di pasal 1 ayat 11, meminta dukungan keuangan dan penyediaan sarana untuk berjalan ke Spanyol, meminta doa syafaat jemaat Roma berhubungan dengan kontroversi Yahudi di Yerusalem, serta juga meminta doa syafaat jemaat Roma, dan agaknya juga meredakan perselisihan yang memang sedang berlangsung dalam jemaat Roma. Sekarang tempat penulis. Kalau kita lihat di informasi 1 Korintus dan 2 Korintus, surat ini atau surat Roma memang menunjukkan di sini bahwa surat ini ditulis di Korintus. Nah, sekarang waktu penulisan pada saat itu semua pelayanan di Laut Tengah praktis dihentikan setelah tanggal 11 November, tapi karena cuaca buruk selama musim dingin. Nah, setelah itu dimulai lagi pada tanggal 10 Maret setiap tahunnya, sehingga surat Roma rupanya ditulis sebelumnya, yaitu pada musim gugur tahun 57 Masehi. Dan Robinson sendiri meyakini penulisnya pada musim semi, bisa dikatakan antara bulan Maret sampai Juni tahun 57 Masehi. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dari surat Roma. Di sini ada 4 bagian, yaitu mengenai masalah kebenaran, mengenai masalah bangsa Yahudi, masalah-masalah kehidupan yang praktis, dan mengenai surat pengantar untuk PB, dan daftar nama-nama orang yang dikirimi salam oleh Paulus sendiri. Sekarang muatan teologi. Dalam surat ini atau surat Roma sendiri, Paulus memberikan penjelasan mengenai Injil secara menyeluruh. Dia menegaskan bahwa dirinya dipanggil dan diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil dan menuntut bangsa-bangsa supaya percaya dan taat kepada Allah. Muatan teologi dari surat Paulus bisa dikatakan dari kutuk dan pembenaran Allah, kehidupan dalam pengharapan, kesetiaan Allah kepada Israel, dan juga gereja sebagai tubuh Kristus, kaitan dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Nah, sekarang bagaimana surat Paulus yang pertama atau 1 Korintus? Di sini kalau kita lihat gambar kota Korintus, bisa kita lihat di 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 2a. Nah, sekarang ayat-ayat terkenal dari surat 1 Korintus adalah pertama 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Ada juga 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Dan sekarang konteks dari 1 Korintus. Ada dari gambar kota Korintus sendiri, gambar dari jemaat Korintus. Di sini dari gambar kota Korintus adalah memang bukanlah kota kuno yang namanya kota Korintus, tapi telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya. Kalau gambaran dari jemaatnya sendiri pun di sini dikatakan bahwa Paulus ini sudah lama tinggal di sana selama 18 bulan, mengasuh gereja yang baru ini sambil berhari-hari bekerja sebagai tukang pembuat tenda. Nah, sekarang bagaimana penulis dan tempat penulis surat Korintus? Waktu penulisan bisa dilihat dari informasi kisah para rasul 20 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa dari masa tinggal selama 3 tahun di Efesus sekitar bulan Maret sampai April 50 Masehi. Jadi berarti gereja Korintus itu berusia sekitar 4 tahun. Nah, Robinson meyakini bahwa penulis pada musim semi antara bulan Maret sampai Juni tahun 55 Masehi. Pendapat lain juga memberi perkiraan dari tahun 53 atau tahun 53 sampai tahun 56 Masehi. Nah, waktu tujuan penulisannya adalah kalau kita baca 1 Korintus tentang kebenaran jemaat di Korintus yang dikenal karena perpecahan. Nah, di antara mereka ini ada berbagai golongan dan karena perilaku moral mereka sendiri yang menyimpang. Inilah tujuan Paulus sebenarnya untuk memberikan nasihat melalui 1 Korintus yang ditulisnya untuk jemaat Korintus. Sekarang garis besar dari Korintus, salam dan pengatan, ajaran Apolos, kejadian maksiat, pengingatan lebih lanjut dalam masalah susila, persoalan tata daging yang dipersembahkan kepada berhala, pembenaran terhadap ketidakberaturan dalam perkumpulan ibadah, karena rohani, konsep tentang kasih, ajaran Kristen yang benar tentang kebangkitan orang mati, dan petunjuk tentang pengumpulan persembahan bagi Yerusalem. Tema pokoknya, pertama, pergumulan kepemimpinan dalam gereja, orang-orang Kristen yang bertindak buruk, dan pernikahan, makan hidang yang telah dipersembahkan kepada berhala, pakaian untuk beribadah, perjamuan Tuhan, karunia rohani, kasih, kebangkitan Kristus dan iman kita. Pokok-pokok teologis, pertama jemaat harus menjadi satu persekutuan dalam Tuhan, dan juga kedua hidup kudus sebagai tubuh Kristus, kebangkitan orang mati. Surat-surat Paulus. Nah, sekarang surat Paulus di Galatia. Ini salah satu kitab dalam PB yang di Alkitab Kristen. Nah, sekarang surat-surat Paulus di jemaat Korintus yang kedua dikatakan di situ merupakan salah satu dari ketiga surat 1 dan 2 Korintus serta Roma. Ayat terkenalnya 2 Korintus 3:17, 2 Korintus 4:6, dan konteks dari surat 2 Korintus adalah pada saat itu dia berusaha menjawab permasalahan Korintus. Nah, ketika itu juga terjadi pertikaian antara Paulus dan golongan yang memfitnahnya. Mereka adalah rasul Paulus palsu yang memberitakan Yesus yang lain yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau yang diberitakan oleh Paulus sendiri. Nah, sekarang tempat penulisan dikatakan di sini bahwa setelah Paulus bertemu dengan Titus di Makedonia, Titus kemudian diutus kembali ke Korintus dan mengantarkan surat Paulus bagi jemaat di Korintus. Waktu penulisannya kemungkinan besar dituliskan di Makedonia pada akhir awal tahun 56 Masehi, dan pendapat lain memberikan perkiraan tahun 53 sampai 56 Masehi. Nah, maksud Paulus menulis surat ini adalah berkaitan erat dengan pertikaian yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, sekarang surat dan isi. Pembukaan surat, salam, ucapan syukur, Paulus membela di hadapan jemaat. Pertanyaan mengenai perjalanan Paulus ke Korintus. Paulus mempertanyakan kesulitan rasul, keunggulan rasul dalam PB, kelemahan dan penderitaan Paulus, pengalamannya pada masa lalu dan masa sekarang, harapannya rasul sebagai duta sebar dari perayaan Allah, kesimpulan ganda perayaan Paulus berikut, dan pengumpulan uang untuk gereja Yerusalem. Tema-tema teologisnya: penghibur di tengah penderitaan, hidup di tengah kesedihan, hidup di tengah kematian, membantu yang miskin sebagai wujud kasih Allah. Sekarang surat Paulus di Galatia. Tujuan pertama adalah untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Itulah ia menuliskan surat Galatia sebenarnya. Nah, sekarang surat Paulus di jemaat Kolose. Waktu penulis dikatakan di sini bahwa pada musim panas antara bulan Juni sampai September tahun 58 Masehi. Pendapat lain juga berperkirakan 57 sampai 59 atau antara tahun 56 sampai 58 Masehi. Nah, ayat terkenal kita bisa lihat dan baca di Kolose pasal 3:17 dan Kolose pasal 3:23. Latar belakangnya sendiri, memang pada dasarnya Paulus
tidak mendirikan jemaat di Kolose ya. Tetapi ia mengutus pekerjaan dari Efesus, ibu kota provinsi Roma, desa kecil pada waktu itu. Jadi ia merasa bertanggung jawab atas jemaat di Kolose itu, dan informasi yang dapat oleh Paulus berasal dari Epaphras. Sekarang garis besar dari kitab Kolose, pembukaan surat perkenalan Paulus dan tujuannya, di mana bersyukur, doa dan meditas, doa Paulus, alasan mengucap syukur, keluaran baru, ciptaan lama, ciptaan baru dalam Kristus, ciptaan baru di Kolose, pelayan Paulus dan tujuan suratnya. Karena Paulus di dalam Kolose dan pelayan Paulus di jemaat Kolose juga. Baik, sekarang juga di Efesus. Latar belakang Efesus adalah itu Paulus ketika sedang berada dalam penjara. Nah, di sini pada masa Paulus berada di penjara, Paulus menulis surat ini kepada Efesus, dan tentu saja dia mempunyai tujuan dan beberapa yang menjadi motivasi menulis surat tersebut. Nah, ini tujuannya yaitu dia melihat keadaan masyarakat di Efesus itu tidak mendukung pada saat itu. Nah, banyak yang melakukan penyembahan terhadap dewa-dewi Yunani, dan salah satunya adalah Dewi Artemis. Nah, disinilah ia menulis surat Paulus tersebut tentang penyembah berhala yang memang akan menjadi suatu penyembahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, waktu penulis bisa dikatakan di akhir musim panas, sekitar Agustus September tahun 58 Masehi, dan pendapat lain perkiraan 57 sampai 59 Masehi. Ayat terkenal Efesus pasal 2 ayat 89, Efesus pasal 6 14 dan 18, Efesus pasal 2 10, Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20, Efesus pasal 6 11 12. Surat Efesus dibagi menjadi 6 pasal. Pasal 2 terdiri dari 23 ayat, pasal 1 pasal 2 terdiri dari 22 ayat, pasal 3 terdiri dari 21 ayat, pasal 5 terdiri dari 33 ayat, pasal 6 terdiri dari 44 ayat. Nah, punya gereja di Efesus ini, karena kedatangan Paulus yang tergesa-gesa dalam periode 3 bulan ke Efesus dicatat di Kisah Para Rasul 18 ayat 19-21, maka pekerjaannya dimulai kemudian. Nah, diteruskan sendiri oleh Apolos yang di sana bersama dengan Aquila dan Priscilla. Nah, pengutipannya, surat Efesus ditemukan pada 2 kanon-palituan, yaitu susunan Marsio, dan juga di sana dikutip oleh para bapak gereja seperti Clemens dari Roma, Hermas, Barnabas, Ignatius, dan Polycarpus sendiri, dan juga demikian pula oleh Tertullian, Cleopas, dan Alexandria, dan Origenes. Oke, demikian saja materi dari PB2 dikasih dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.